Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ran Monafatan, NIM G002315 dari kelompok A7. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai lapisan-lapisan dinding abdomen di bagian anterior dan posterior serta sistem otot yang ada di abdomen. Oke, yang pertama di lapisan-lapisan dinding abdomen bagian anterior. Nah, yang pertama dinding abdomen di bagian anterior itu lapisannya terbagi menjadi gambaran superficial. Ke dalam itu ada skin atau kulit, lalu ada fascia superficialis, lalu nanti di sini akan ada fascia profunda, lalu lanjut ke musculi et aponeurosis di sini, lalu ada fascia transversalis, dan yang terakhir di sini akan ada peritoneum parietale. Nah, yang pertama itu dari kulit dulu. Kulit itu adalah struktur organ yang paling luar yang nanti bakal berikatan secara longgar dengan struktur di bawahnya. Lalu lanjut ke fascia superficialis. Ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada fascia Camper dan fascia Scarpa. Fascia Camper itu isinya adalah jaringan-jaringan lemak, sedangkan fascia Scarpa itu isinya jaringan-jaringan pengikat. Lalu lanjut ke fascia profunda. Nah, fascia profunda itu adalah fascia yang bakal melapisi muskulus yang ada di lapisan abdomen. Oke. Nah, muskulus-muskulusnya itu ada apa aja? Yang di bagian anterior ini ada 5. Yang pertama ada musculus obliquus externus abdominis, lalu ada musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan juga musculus pyramidalis abdominis. Nah, setelah ada yang muskulus tadi yang dilapisi sama fascia profunda ini, akan ada di fascia profunda terakhir, kurang lebih di sini nanti bakal bertemu dengan transversus abdominis atau fascia transversalis. Nah, setelah dari fascia transversalis di sini, nanti akan melekat dengan peritoneum parietale atau lapisan yang paling dalam untuk melapisi dinding abdomen bagian dalam. Nah, sebenarnya untuk yang bagian posterior dari abdomen itu juga kurang lebih sama, cuma otot-ototnya itu bakal lebih tebal karena lapisan itu lebih banyak. Nah, buat lapisan pertamanya itu ada musculus latissimus dorsi, lalu lanjut ke lapisan kedua yang ada obliquus externus abdominis, lalu musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, dan juga musculus serratus posterior inferior. Masih lanjut lagi ke lapisan ketiga, ada musculus multifidus, musculus interspinales, musculus obliquus internus abdominis. Nah, di lapisan terakhir, lapisan keempat, ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan juga musculus transversus abdominis. Itu buat lapisan muskulus yang di dinding abdomen bagian posterior. Jadi sudah kurang lebih sama, cuma bedanya di jumlah muskulusnya. Oke, lanjut sekarang kita ke sistem otot yang ada di dinding yang ada di abdomen. Oke. Oke, di sini bisa dilihat untuk muskulus yang ada di abdomen itu sebenarnya kebagi menjadi dua bagian, yang vertikal dan juga yang horizontal. Buat yang vertikal itu ada musculus rectus abdominis di sini. Itu musculus rectus abdominis. Lalu yang kedua ada musculus pyramidalis abdominis yang kecil di bawah ini. Oke. Nah, buat yang ada vertikal berarti ada yang horizontal. Nah, buat yang horizontalnya itu di sini yang bentuknya inferomedial itu adalah musculus obliquus externus abdominis. Nah, di bagian profundanya bakal kelihatan musculus
yang supromedial bentuknya. Itu ada musculus internus abdominis. Nah, yang lebih profunda lagi itu bakal ada musculus transversus abdominis yang bentuknya kayak garis-garis horizontal biasa. Nah, muskulusnya cuma itu aja, tapi muskulus-muskulus tadi itu bakal ditutupi sama bagian putih ini yang namanya vagina musculi recti abdominis. Nah, selain itu di antara musculus rectus abdominis yang sinistra et dextra itu bakal ada linea alba yang memisahkan mereka berdua. Oke, selanjutnya jadi setelah tadi kita bahas tentang lapisan-lapisan di dinding abdomen, sekarang kita bakal ngebahas ke peritoneum itu sendiri. Yang pertama, peritoneum. Peritoneum itu apa sih? Peritoneum itu merupakan selapis membran yang melapisi dinding abdomen bagian dalam. Nah, peritoneum itu kebagi menjadi dua, ada yang parietal peritoneum dan ada yang visceral peritoneum. Parietal peritoneum itu yang garis merah ini. Apa sih parietal peritoneum? Parietal peritoneum itu, jadi parietal peritoneum itu adalah peritoneum yang melapisi dinding-dinding abdomen ini di bagian anterior dan juga posteriornya. Sedangkan visceral peritoneum itu adalah peritoneum yang melapisi organ-organ yang ada di bagian dalam dari dinding abdomen itu sendiri. Lalu berikutnya kita ke organ-organnya. Nah, organ itu yang disebut sebagai organ intraperitoneal dan juga organ retroperitoneal. Itu tuh apa sih? Nah, organ intraperitoneal itu organ yang organ yang seluruhan permukaannya itu ditutupi oleh peritoneum. Jadi disebut intraperitoneal. Sedangkan retroperitoneal itu organ yang hanya bagian anteriornya aja atau jadi sebagian permukaannya aja yang tertutup sama peritoneum. Nah, berikutnya organ apa aja sih yang ada yang termasuk intraperitoneal dan juga retroperitoneal? Nah, yang intraperitoneal itu ada gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, colon transversum, colon sigmoideum, cauda pankreas, lien, kecuali yang bagian hilum lienalisnya, dan juga ada hepar. Buat yang retroperitoneal, itu ada suprarenal gland, dextra et sinistra, aorta, duodenum, kecuali yang pars superior, pankreas kecuali pars caudanya, ureter, colon ascendens et descendens, kidney atau ren, lalu ada esophagus dan juga rectum. Berikutnya kita ke duplikator peritoneum. Kan peritoneum itu selapis. Nah, kalau duplikator peritoneum itu berarti lebih dari selapis. Nah, di sini ada yang contoh misalkan yang 2 lapis peritoneum, itu ada mesenterium dan juga omentum minus. Dan yang sampai 4 lapis itu ada omentum maius. Yang pertama kita ke mesenteriumnya dulu. Nah, di sini yang warna hijau ini itu merupakan mesenterium. Mesenterium itu adalah bagian yang fungsinya untuk melekatkan organ-organ viscera intraperitoneal ini dengan dinding abdomen bagian posterior. Nah, contohnya di sini yang melekatkan antara kolon dengan dinding abdomen bagian posterior itu ada mesokolon, lalu yang melekatkan intestinum tenue dengan dinding abdomen bagian posterior itu ada mesenterium, dan contoh lainnya tuh yang melekatkan appendix vermiformis dengan dinding abdomen bagian posterior itu ada mesoappendix. Oke, lanjut kita ke omentum. Omentum ini bagian yang melekatkan antar viscera intraperitoneal. Dia tuh kebagi dua, minus dan maius. Minus itu yang di atas, maius itu yang di bawah. Nah, di sini omentum minus itu terdiri dari dua ligamen. Itu ada yang ini itu hepatoduodenale yang melekatkan hepar dengan duodenum pars superior, lalu ada di sini gastrohepatica yang melekatkan gaster dengan hepar. Kita lanjut ke omentum maius. Nah, omentum maius
itu terdiri dari 4 ligamen. Itu ada gastrocolica, gastrosphrenica, gastrosplenica, dan juga splenorenale. Oke. Sekarang kita ke ligamentum peritonei. Nah, ligamentum peritonei ini terdiri dari ligamen-ligamen yang fungsinya untuk melekatkan organ-organ yang ada di dalam peritoneum ini. Yang pertama ada ligamentum falciform, itu di hepar. Lalu ada ligamentum hepatoduodenale dan juga ligamentum gastrohepatica. Nah, berikutnya di gaster itu bakal ada gastrophrenica, lalu ada ligamentum gastrosplenica, dan juga ada ligamentum gastrocolica. Oke, itu tadi buat duplikator peritonei. Kita lanjut ke greater sac, lesser sac, dan juga foramen Winslowi. Karena peritoneum parietale dan viscerale tadi membentuk satu rongga yang besar, yang biasanya disebut sebagai cavum peritonei. Pada orang dewasa, cavum peritonei itu kebagi menjadi dua. Ada yang kantong yang besar dan ada kantong yang lebih kecil. Kantong yang lebih besar ini disebut cavum peritonei mayor atau greater sac. Lalu ada cavum yang lebih kecil, itu ada cavum peritonei minor atau lesser sac. Nah, yang di sini yang warna biru ini itu yang lesser sac, yang warna merah itu yang greater sac. Nah, di antara kedua cavum ini nanti akan ada lubang foramen yang menghubungkan antara kedua cavum ini. Namanya adalah foramen epiploid Winslowi. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rektum. Jadi, rektum itu secara skeletopis terletak di vertebra sacralis 3 di linea mediananya, terus terletak anterior dari sacrum atau di depannya sacrum. Oke. Nah, rektum itu kebagi jadi dua bagian, ada rektum proprium dan juga canalis analis. Nah, yang pertama kita bahas dulu rektum proprium. Rektum proprium itu kalau dilihat dari sisi luarnya itu ada dua flexura, yaitu flexura sacralis dan juga flexura pectinalis atau anorectalis. Nah, flexura sacralis ini posisinya lebih superior dibanding flexura pectinalis atau anorectalis tadi. Dan kalau dilihat dari sisi luarnya itu, ini tuh bakal ngebentuk huruf S. Nah, di flexura pectinalis atau anorectalis ini kan namanya anorektal. Jadi dia tuh yang akan nanti jadi bagian transisi dari anus ke rektalnya. Oke, lanjut ke bagian dalam dari atau sisi dalam dari rektum proprium itu sendiri. Nah, untuk di sisi dalamnya nanti itu bakal ada yang namanya lipatan-lipatan transversal yang disebut plica transversa recti. Nah, lipatan-lipatan transversal ini yang menyusun bagian dari rektum propriumnya. Nah, nanti rektum ini bakal mengalami dilatasi sehingga membentuk yang namanya ampula recti di sini. Ampula recti ini penting di rektum karena dia yang fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi dari sisa-sisa feses yang nantinya akan dikeluarkan melalui BAB. Nah, setelah itu di sini ada linea anorectalis. Nah, linea ini yang nantinya akan membatasi rektum proprium dengan canalis analis. Selain dari adanya linea ini, bisa dilihat dari lipatan-lipatan tadi. Kalau di rektum itu dia transversal, kalau di canalis analis nanti dia bakal jadi longitudinal. Nah, itu untuk bagian dalam dari rektum proprium. Kita lanjut ke canalis analisnya. Nah, di canalis analis ini itu tuh kan tadi dipisahkan sama anorektal line atau linea anorectalis yang garis putus ini. Nah, di bagian canalis analis itu dibagi jadi 3 segmen. Nah, 3 segmen itu yang pertama ada zona columnaris di sini. Zona ini dibentuk oleh lipatan-lipatan
longitudinal ini yang disebut dengan kolumna rectalis. Nah, setelah zona ini ada zona berikutnya yang warnanya agak putih ini. Nah, itu disebut zona alba. Itu bagian dari pecten analis. Nah, di sini tuh ada garis superior yang merupakan bagian dari zona alba tadi, dari pecten analis ini, yang disebut dengan linea pectinata untuk memisahkan zona kolumnaris dengan zona alba ini. Nah, berikutnya di segmen yang ketiga, di paling bawah sini, itu merupakan zona kutanea. Nah, zona kutanea ini dipisahkan dengan garis ini yang merupakan garis linea anokutanea atau anokutaneous line. Nah, si zona kutanea ini merupakan kulit eksternal dari anal. Oke. Lalu, nah selain dari segmen tadi, sekarang kita bahas ke permukaannya. Nah, di permukaan dari analis ini ada 3 permukaan yang bisa kita lihat. Itu yang pertama, di sini ada zona kolumnaris tadi, yang longitudinal ini itu merupakan 5-10 lipatan mukosa longitudinal karena adanya anastomose arteri dan vena dari cabang-cabang pars intramuscularis arteri rectalis superior. Nah, kita lanjut ke permukaan yang kedua, itu ada valvula anal yang di sini. Nah, valvula analis itu merupakan lipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna pada bagian kaudal dari anal. Nah, yang terakhir ada sinus analis. Nah, sinus analis ini merupakan cekungan yang berada di antara valvula analis tadi. Oke, yang terakhir kita bahas ke muskulus-muskulus yang membantu pergerakan dari analis. Nah, muskulusnya itu ada 4. Jadi muskulus ini disebut sebagai muskulus sphincter ani, dan terdiri dari 4 muskulus. Yang pertama ada muskulus sphincter ani internus yang merupakan otot polos. Lalu ada muskulus corrugator ani yang otot polos juga. Lalu ada muskulus sphincter ani externus, otot skelet. Lalu ada muskulus puborectalis yang merupakan otot skelet di bagian muskulus levator ani. Oke, tadi buat anatomi rectum proprium sama canalis analisnya. Sekarang kita masuk ke neurovaskularisasi dari rectum dan anus. Jadi neurovaskularisasinya kita bahas dari arterinya dulu. Nah, arteri di rectum dan anus ini kebagi jadi 3. Ada yang superior rectal artery atau arteri rectalis superior, lalu ada arteri rectalis media, dan juga ada arteri rectalis inferior. Nah, ketiga arteri ini berasal dari 3 cabang yang berbeda. Buat yang superior ini, dia kan di sini. Nah, dia itu berasal dari arteri mesenterica inferior. Jadi dari sini dia akan berjalan menjadi arteri rectalis superior. Nah, buat yang media di sini, dia itu asalnya dari arteri iliaca interna. Jadi dari arteri iliaca interna ini nanti bakal jalan ke sini. Nah, yang terakhir yang buat arteri rectalis inferior, dia itu berasal dari arteri iliaca externa. Jadi dari sini dia akan lewat posterior dari sacrum, terus lanjut sampai ke sini percabangannya. Oke, itu buat arterinya. Nah, buat venanya, jadi di sini venanya juga kebagi menjadi vena rectalis superior, media, dan inferior. Nah, untuk vena rectalis superior yang ini di sini dia akan kembali ke vena porta tapi lewat vena splenicus atau vena lienalis. Nah, yang media dari sini dan yang inferior dari sini dia tuh akan kembali ke vena cava inferior. Oke.
Terus buat inervasi rectum dan anus ini, simpatisnya itu dengan nervus splanchnolumbalis. Kalau yang parasimpatis, dia pakai nervus splanchnici pelvici. Sekian dari saya, terima kasih.